BFA, my church, my home. BFA, your church, your home. Apa kabar Bapak Ibu? Deklarasikanmu sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Katakan amin. Sebelum duduk, katakan seperti biasa, aku anak kesayangan Bapak. Aku anak yang paling dikasihi Tuhan. Aku adalah kebenaran Bapa dalam Yesus. Dan aku adalah orang yang sudah dibenarkan karena imanku pada Yesus. Amin. Silakan duduk. Oke, Bapak Ibu, Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau membagikan firman Tuhan hari ini tentang memahami hukum kasih. Ya. Dan saya percaya kalau kita memahami ini, itu akan membuat hidup kita berbahagia, membuat tubuh kita sehat, membuat kita bersuka cita, membuat hidup kita sungguh-sungguh di dalam berkat-berkat Tuhan. Amin. Karena kita mengerti bahwa tujuan Tuhan dalam dunia ini adalah hanya untuk menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Amin. Jadi kita mengetahui Bapak Ibu saudara sekalian di gereja ini, gereja kita mengajarkan bahwa ada rahasia yang telah berabad-abad, ya, dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, dari abad ke abad, yang telah tersembunyi, yang belum dinyatakan kepada manusia sampai pada tiba waktunya. Ya, Rasul Paulus menyampaikan kepada kita bahwa rahasia itu adalah Yesus hidup di dalam kamu. Amin. Nah, jadi ada dua bagian ini yang saya mau kita terus hidup dalam satu kesadaran. Saya mengajak saudara untuk setiap hari menyadari bahwa di dalam diri saudara itu ada Tuhan. Ya, sadari bahwa engkau menjadi tempat kediaman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Bait berarti tempat tinggal Tuhan. Ya, semuanya terkoneksi dengan tepat dan benar. Firman demi firman terus terhubung dengan baik, di mana firman Tuhan mengatakan bahwa tubuhmu adalah bait Tuhan. Amin. Dan ketika berarti tubuhmu adalah bait Tuhan, berarti Tuhan tinggal di tempatnya, yaitu tubuhmu. Ya. Dan saudara juga tinggal di suatu tempat yang bernama Kristus. Amin. Bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa saudara dan saya, bahwa kita adalah milik Tuhan, ya, dan kita bersatu dengan Tuhan, dan Tuhan bersatu dengan diri kita, dan Tuhan tinggal diam di dalam diri kita. Amin. Nah, hal yang kedua yang kita mau pahami, yaitu dalam Yohanes 3 ayat 16. Kita bisa membuka firman Tuhan. Kitab Yohanes mulai ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya. Kita mulai dari ayat yang ke-13 saja. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Oke, ayat ini jelas mengatakan bahwa tidak ada orang yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Sudah tahu siapa Anak Manusia? Itu Yesus Kristus. Amin. Dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan EPIH mengatakan sebab hanya aku Mesias yang telah datang ke dunia dan akan kembali ke surga. Oke. Kemudian ayat yang 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, ya. Demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Kemudian ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara bisa melihat, Bapak Ibu saudara sekalian,
topik daripada pembicaraan Yohanes 3 ini adalah pembicaraan Yesus kepada Nikodemus. Percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Di mana di situ dikatakan tentang lahir baru, dilahirkan kembali, dilahirkan dari air dan roh. Kalau orang tidak dilahirkan dari air dan roh, maka orang tidak dapat masuk kerajaan Allah. Ya. Nah, jadi dia terus bercakap-cakap seperti itu dengan Nikodemus. Dan sampai pada titik di mana Tuhan Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Nah, Yesus Kristus menyatakan bahwa dirinya adalah Anak Manusia, atau Dia adalah Mesias dalam terjemahan EPYH-nya. Dikatakan, sebentar. Ya. Sebab hanya aku Mesias yang telah datang ke dunia dan akan kembali ke sorga. Oke, Bapak Ibu, amin. Amin. Nah, jadi saudara bisa perhatikan bahwa ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Ya, setiap orang yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Dan yang berikutnya, Tuhan Yesus menjelaskan, menegaskan kembali bahwa kehidupan yang kekal diperoleh dari percaya. Ayat 16 dikatakan. Ayat 16 sama-sama kita baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba saudara perhatikan, ayat 15 dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Namun ayat 16, kembali Tuhan Yesus menjelaskan kepada Nikodemus, ya, pada saat itu yang dia adalah seorang orang Farisi, ya. Dia adalah pemimpin agama Yahudi yang sangat rindu untuk mendengar tentang apa sebenarnya yang Yesus ajarkan. Nah, kemudian Yesus mengatakan suatu alasan kenapa Dia datang dalam dunia ini. Amin. Tuhan Yesus menjelaskan apa dasar kedatangan Tuhan dalam dunia ini. Nah, ini suatu dua bagian. Yang kedua yang saya mau saudara sadari bahwa kehadiran Tuhan datang dalam dunia ini hanya karena satu alasan, itu karena kasihnya kepada manusia. Amin. Hanya karena kasih, nggak ada lain. Tidak ada lain dan tujuan lain, hanya karena kasih kepada manusia. Nah, ini yang saudara dan saya mau ajak saudara betul-betul memahami bahwa Tuhan itu sangat mengasihimu. Amin. Sadari, betul-betul menyadari. Yang pertama, Tuhan itu sangat mengasihi saudara. Dan yang kedua, ya, yang saudara pahami adalah sadari bahwa engkau adalah anak yang sangat dikasihi oleh Bapa. Ya, Bapa di surga mengasihi kita. Makanya dia memakai kalimat karena begitu besar. Kata begitu besar itu, ya, atau kata sangat mengasihi itu menunjukkan bahwa tidak ada lagi sesuatu yang harus ditambahkan lagi kepada kata itu. Karena kalimat begitu besar itu, ya seperti itu. Ya, saudara paham itu? Amin. Dan kita karena begitu besar kasih Allah. Saudara garis bawahi kata kasih di situ. Akan dunia ini. Ketika ada bicara tentang dunia, berarti saudara dan saya. Sehingga Ia telah memberikan Yesus, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Amin. Nah, kemudian percakapan Yesus dengan ahli-ahli Taurat kembali berlanjut di dalam momen yang lain, yaitu di dalam Matius pasal 22, ya, ayat yang ke-34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Saudara, kalau mau tahu apa yang dibicarakan Yesus dengan orang Saduki, saudara bisa baca di ayat sebelumnya, di mana orang Saduki bertanya tentang kebangkitan. Ya, nah, saudara bisa baca di situ dan Yesus menjawab dengan tegas bahwa di dalam surga itu tidak ada kawin dan mengawinkan. Ya, oke, bahwa orang Saduki itu pikir gimana kalau saudara ini seorang sudah menikah, dia punya 7 orang saudara, lalu
saudara yang meninggal, apakah saudaranya lagi kawin lagi kepada mengawini istrinya dan terus menerus seperti itu? Ya, saudara bisa lihat, baca di situ, lewat saja. Nah, kemudian 34, ketika orang-orang Farisi yang juga mendengar percakapan Yesus dengan orang Saduki itu, ya, bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Jadi orang-orang Farisi itu berkumpul, yaitu mereka adalah ahli-ahli Taurat. Dan orang Saduki, orang Farisi itu adalah sama-sama saja. Mereka adalah ahli-ahli Alkitab, ahli-ahli Taurat gitu. Tapi mereka mempunyai suatu perbedaan sedikit dalam cara pandang. Ya. Dan seorang dari mereka yang 35, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai Yesus, mencobai dia. Sudah tahu itu, ya, bahwa dia adalah ahli Taurat. Nah, ayat 36, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, waktu kita baca hukum ini yang seringkali kita sebut dengan hukum kasih, ya, yaitu hukum terutama dan hukum yang utama. Tentang hukum kasih, kita tuh tidak selama ini, saya juga tidak menyadari, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun mungkin kita membaca Alkitab, ya, saya juga percaya banyak orang Kristen tidak tahu bahwa sebetulnya hukum yang disampaikan Yesus ayat 37 dan ayat 39, ayat 37 dan 39 ini bukanlah sesuatu hukum kasih yang diucapkan Yesus sebagai hukum yang baru. Tetapi yang diucapkan Yesus itu adalah hukum Taurat. Bukan pengajaran Yesus yang fresh, yang segar ketika Yesus datang. Tetapi itu adalah pengajaran yang lama. Suatu ajaran perintah Tuhan, Bapa di surga, kepada umat Israel di saat zaman-zaman Musa. Ya, makanya dia tanya, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Pertanyaan, yang mana hukum yang terutama di dalam hukum Taurat? Karena dia bertanya hukum Taurat, maka jawabannya pun adalah hukum Taurat. Nah, sehingga Yesus menjawabnya. Nah, saya baru ketika kita belajar tentang kasih karunia, ya, saya sudah lama juga paham tentang hal ini, tentang hukum kasih ini, bahwa ini adalah bukanlah suatu hukum yang terutama, bukan hukum yang yang diajarkan baru oleh Yesus, tapi ini adalah hukum Taurat yang diucapkan kembali. Nah, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Oke, perhatikan di situ. Kita disuruh untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Ya, kalau kita bahas ini, ya lumayan juga bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ya, percaya sepenuhnya, dengan segenap jiwa kita. Kemudian segenap akal budi kita, atau dalam bahasa lain dengan segenap kekuatan kita. Nah, kita bisa lihat ini adalah suatu kalimat daripada hukum Taurat yang diucapkan kembali oleh Yesus yang sebelumnya ada di dalam Ulangan 6 ayat 5. Ulangan 6 ayat 5. Oke, saudara bisa lihat di situ. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, saudara bisa lihat itu. Dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu. Firman Tuhan mengatakan demikian. Oke, Bapak Ibu. Jadi sudah lihat, itu adalah hukum Taurat yang ada dalam Ulangan 6 ayat 5. Itulah hukum yang terutama, ayat 38, Matius 22. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, dikatakan itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kemudian dikatakan lagi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Jadi hukum yang kedua ini adalah bukan lebih rendah daripada yang pertama, karena dikatakan yang sama dengan itu. Karena apa disebut yang kedua? Karena memang ada dua hukum, setara, sejajar, ya. Bukan yang satunya kepala dinas, satu sekretarisnya, bukan. Ya. Bukan satunya bupati, satunya wakil bupatinya, bukan. Tetapi ini adalah satu hukum yang setara, yang sejajar. Karena ini berbicara tentang kasih, ya. Nah, kemudian dikatakan dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah dikatakan apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saya mendapatkan rema tentang di ayat ini, tentang kasih ini. Biasanya kita hanya berfokus pada kasih sesama manusia. Tetapi di dalam ayat ini menjelaskan juga mengasihi dirimu sendiri. Betul? Ya, dikatakan kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri.
Jadi kasih yang kita ungkapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ada 3 tujuannya, kepada Tuhan, kepada sesama manusia, dan juga kepada diri sendiri. Ya, mengasihi diri sendiri bukan tidak sama dengan masih arep. Ya, masih arep. Mengasihani mengasihi diri sendiri itu begini. Saudara tahu bahwa engkau adalah ciptaan Tuhan, tubuhmu adalah berharga, mengasihi dirimu sendiri. Kemudian tubuhmu adalah bayi Tuhan. Dan engkau tidak mau merusaknya, engkau tidak mau melukai, menghancurkan tubuhmu, karena engkau adalah milik kepunyaan Tuhan. Ya, ada orang yang berusaha untuk membuat dirinya supaya kasihan, supaya ditolong orang berbelas kasihan pada dia, ya kan? Pura-pura pincang, pura-pura kakinya nggak ada, padahal kakinya dilipat gitu kan? Ada orang yang berusaha untuk meminta supaya orang mengasihi dia, bukan seperti itu maksudnya. Tetapi maksud daripada mengasihi diri sendiri itu adalah menjaga tubuhmu, menjaga hidupmu supaya engkau tidak merusaknya. Itu dia. Ya, amin Bapak Ibu. Makanya kita dalam pengajaran gereja kita tidak mabuk-mabukan, tidak merusak tubuh kita dengan alkohol, tidak merokok. Itu diajarkan. Memang tidak ada tertulis dalam Alkitab untuk tidak merokok, ya. Memang tidak ada, tapi karena kita memahami suatu makna, sesuatu yang tersirat di dalam mengasihi diri sendiri, kita tidak merusak tubuh kita. Ya, kalau bisa usahakan tidak bergadang, ya, tidak mempunyai kebiasaan hidup untuk tidur larut malam, karena itu merusak organ-organ tubuh kita, ya kan? Dan berarti kita tidak mengasihi tubuh kita karena kita telah merusaknya dengan tidak secara sadar. Ya, tidak makan yang sembarangan, asal makan seperti itu, ya. Oke. Amin. Nah, ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke, perhatikan ayat 40, mana dia? Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Katakan amin. Jadi, saudara bisa membayangkan dari ratusan hukum Taurat, 600 lebih hukum Taurat, bahkan hukum yang disampaikan ditulis dalam loh batu, ya. Karena hukum-hukum yang lain itu kan hukum yang secara langsung Tuhan bicara dengan Musa, yang tentang hukum tata ibadah, cara-cara beribadah, ya, seremoni, bagaimana mereka bisa beribadah kepada Tuhan, dan itu tidak ditulis dalam suatu seperti yang kita lihat di kedua loh batu, ya, tidak ada di situ. Tapi itu secara langsung Tuhan bicara dengan Musa, dan itu dituliskan oleh Musa dengan di tempat yang lain, di dalam suatu tulisan yang lain. Tetapi di dalam kedua loh batu itu ada 10 hukum Taurat yang sudah terbiasa kita tahu itu, ya. Nah, dan firman Tuhan mengatakan bahwa dalam kedua hukum ini, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itu sudah menjadi rangkuman atau kesimpulan dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi tadi. Apa itu kitab para nabi? Kitab para nabi yang ditulis oleh Yesaya, Yeremia, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, ya, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, dan berbagai kitab-kitab yang lain. Itu ditulis oleh para nabi. Nah, saudara bisa melihat daripada semua tulisan-tulisan yang kita baca, banyak aturan-aturan dan hukum di situ. Nah, sehingga akhirnya Tuhan Yesus membuat kesimpulannya bahwa dari seluruh hukum itu, ya, 2 hal ini yang saudara harus mengerti, bahwa rangkumannya itu adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, maka saya katakan tadi, maka akan damai sejahtera hidup ini. Tidak ada perkelahian, tidak ada pertikaian, tidak ada permusuhan, tidak ada intoleransi dalam dunia ini. Kalau kita mengerti tentang mengasihi sesama. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengasihi seseorang, ya, akan sangat, hidup kita itu merdeka. Hidup kita itu betul-betul merdeka kalau kita mengasihi seseorang. Karena orang seringkali mengatakan kalau kita seperti mengalah, tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, itu orang selalu mencibir kita, mengatakan kita ini adalah orang yang lemah. Padahal justru ketika kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, itu menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang kuat. Betul apa tidak? Saudara mau lihat orang kuat itu banyak apa tidak? Banyak enggak? Banyak enggak orang kuat dalam dunia ini? Tidak banyak orang kuat. Betul kan?
Dari cerita-cerita itu kan, oh, ada Superman orang kuat, walaupun itu cuma dongeng kan. Ya kan? Ini ada kata film Superman baru katanya. Sudah nonton? Ada yang nonton nggak? Film Superman di 21. Ya, kata keponakan kemarin ada katanya. Jadi Superman-nya itu ingin menjadi seperti manusia, menginginkan hidup supaya tidak super tapi ingin hidup seperti manusia, nah, gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi orang kuat tidak banyak, ya kan? Kalau saya lihat di YouTube itu ada orang yang lifter itu, pengangkat berat itu yang kuat itu namanya Anatoly. Pernah nonton nggak Anatoly? Dia suka ngeprank, ngerjain orang di nge-gym tuh, di gym, ya. Orang badannya kecil aja, kurus aja kelihatannya. Yang orang gede-gede gitu, ya. Dia ngeprank, dia angkat, orang angkat itu dia pura-pura kayak jadi cleaning service, ya, cleaning service. Padahal dia lifter, dia pengangkat, ya, begitu berat. Nah, itu orang kuat, tidak banyak orang kuat. Oke? Nah, saya mau kita dalam gereja ini menjadi orang yang kuat. Bukan kuat secara fisik, tetapi kuat di dalam melakukan hukum kasih. Menjalankan hukum kasih. Amin. Makanya tadi saya katakan bahwa kalau kita bisa membalas kejahatan dengan kejahatan itu biasa saja. Semua orang bisa melakukan. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan, semua orang bisa melakukannya. Tetapi kalau kita membalas kejahatan dengan kebaikan, tidak semua orang bisa melakukannya. Itu menunjukkan bahwa tidak banyak orang yang kuat untuk bisa melakukan firman Tuhan. Oke, tetapi kita pasti bisa. Kita harus bisa. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita punya Tuhan. Karena kenapa kita bisa mengasihi orang tanpa harus membalas kejahatan mereka dan mengasihi mereka? Karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang melakukannya. Saudara tidak akan bisa mengasihi seseorang kalau saudara tidak mengalami kasih itu. Nanti ada ayatnya. Saya akan tunjukkan ayatnya bahwa kita bisa mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Nah, saya belum sampai secara sepenuhnya ke situ. Ya, saya mau ajak saudara untuk melihat bahwa pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bahkan 10 hukum Taurat itu dari hukum kedua yang ditulis di dalam 2 loh batu, hukum 1 sampai hukum yang keempat itu berbicara tentang kasih kepada Tuhan. Ya, kasih kepada Tuhan. Jangan buat bagimu patung, jangan menyembah Allah lain, ya. Coba saudara bisa kita bisa lihat 10 hukum Taurat, ya. Saya ajak saudara untuk mengingat kembali 10 hukum Taurat. Sudah? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu hukum yang pertama. Ya. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Kemudian yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang mau menyebut namanya dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, hukum yang satu dan yang keempat ini adalah hukum yang disimpulkan dengan satu kesimpulan, adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Amin. Jadi, jikalau dalam hidupmu ada Allah lain, maka engkau tidak melakukan hukum kasih itu. Jikalau engkau membuat patung dalam kehidupanmu, patung atau Allah lain tidak harus berbicara tentang bentuk fisik Allah lain itu, tetapi berhala. Ya, Allah lain itu adalah idol, berhala, ilah. Dalam bahasa Indonesianya idola. Jadi saudara kalau punya idola-idola, hati-hati, ya. Hati-hati. Itu saya waktu awal-awal menjadi orang Kristen diajarkan seperti itu. Jangan punya idola-idola yang dimana kau fanatik, ngefans banget. Itu bicara tentang prioritas sih, ya. Itu hanya bicara tentang prioritas. Jangan sampai ada prioritas yang lebih daripada Tuhan. Itu saja intinya. Intinya itu. Saudara bisa senang ke orang, mengagumi orang, tapi jangan sampai prioritasnya mengalahkan Tuhan. Itu yang menjadi hal yang titik penting yang harus saudara pahami tentang Allah lain. Nah, oke, kemudian jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kalau saudara sembarangan sebut nama Tuhan, maka itu menunjukkan bahwa kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kemudian kalau kita tidak mengingat dan menguduskan hari Sabat, kita mengabaikan hari Sabat, kita mengabaikan ibadah, ya,
meremehkan ibadah, kemudian menganggap ibadah adalah sesuatu yang biasa saja, nah itu adalah bukti bahwa kita tidak sedang mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Nah kemudian hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan perintah Tuhan yang buruk, tetapi saya percaya meyakini bahwa firman Tuhan mengatakan untuk menghormati ayah dan ibu dan membuat lanjut umur kita, itu sesuatu hal yang sangat ya dan amin, penting. Makanya saya mengajak saudara untuk menghormati orang tua kita. Ya, orang tua dalam gereja, orang tua jasmani kita, orang tua dalam gereja, orang tua dimanapun kita bisa hormati mereka. Karena firman Tuhan mengatakan ternyata itulah rahasia panjang umur. Ya. Kemudian yang keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta. 10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini. Nah, keenam hukum ini, hukum yang 5, 6, 7, 8, 9, 10, ini adalah hukum yang berhubungan dengan mengasihi sesama. Kalau saudara tidak melakukan hukum ini, maka saudara sedang tidak mengasihi sesamamu. Oke, Bapak Ibu? Nah, setelah saudara mendengar semua hukum ini, bagi kita sebagai manusia agak susah. Saya dulu bergumul Bapak Ibu. Sebelum saya mengerti tentang kasih karunia, saya betul-betul berjuang bergumul dengan 10 hukum ini. Saya berjuang bergumul dengan ke-10 hukum ini. Karena saya berpikir bahwa saya harus mencapai hukum ini. Saya harus melakukan hukum ini dengan tepat dan benar. Supaya saya diberkati Tuhan. Nah, karena fokus saya kepada melakukan hukum ini. Bukan kepada apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan bagi saya. Nah, bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita belajar firman Tuhan dalam gereja ini tentang di dalam Matius 22 tadi ayat 40 bahwa dikatakan bahwa pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-17 dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Oke? Jadi Tuhan Yesus katakan dia menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya tadi dikatakan bahwa dalam kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan para nabi, itu digenapi Yesus. Ya saya ingatkan kembali, saya ulang kembali kepada saudara. Sering kali saya katakan, hukum ini kudus dan benar. Hukum ini suci, datangnya dari Tuhan. Tetapi masalahnya adalah yang disuruh untuk melakukannya ini adalah manusia. Seandainya yang disuruh melakukannya malaikat, mungkin nggak ada masalah. Tapi masalahnya adalah yang disuruh melakukan adalah manusia. Sedangkan manusia yang disuruh melakukannya ini adalah manusia yang berdosa. Manusia yang penuh dengan kelemahan dan kegagalan. Sehingga akhirnya tidak ada manusia yang sanggup untuk melakukan ke-10 hukum ini. Oleh sebab itu, karena manusia tidak sanggup untuk melakukannya, Bapak Ibu, harus ada manusia yang sanggup melakukannya. Maka Yesus datang, Allah Bapa di surga, mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini, karena kasihnya kepada manusia. Saudara bayangkan, seorang ayah melihat anaknya berjuang dengan kehidupannya, dan tidak mungkin bisa menyelesaikan pergumulan itu dengan tuntas dan dengan baik dan tepat dan benar, maka Bapak sangat mengasihi, merasa kasihan. Ini yang saudara harus pahami. Saya mengajak saudara untuk memahami konsep Allah mengenai keselamatan itu. Konsep Allah, karena semuanya itu terjadi hanya karena kasih Allah kepada manusia. Ya, saudara bisa lihat anakmu dalam keadaan kesusahan, masa kau membiarkan dia? Biarkan aja, supaya dia tahu rasa, biarkan aja. Kadang-kadang memang kita bisa lakukan seperti itu. Tetapi sampai pada titik di mana kita lihat bahwa dia tidak mampu, kita harus tolong dia. Kita harus turun tangan. Dia dalam keadaan sakit, kita harus bantu dia. Seperti itu. Nah, konsep ini yang harus saudara pahami di dalam kekristenan. Inilah konsep kekristenan. Ya, sehingga Bapa di surga, Tuhan datang ke dalam dunia ini menjadi bentuk, mengambil rupa seorang manusia, mengambil rupa seorang hamba, firman Tuhan mengatakan, dan menjadi manusia untuk melakukan hukum tadi. Hukum yang kudus tadi harus dilakukan oleh manusia yang kudus. Amin. Harus dilakukan oleh manusia yang kudus. Siapa dia? Yesus Kristus. Makanya dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi hukum itu.
Roma 10 ayat 14. Ayat 4. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Dia adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh setiap orang yang percaya. Jadi Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat tadi. Jadi kedua hukum tadi, Yesus Kristus yang melakukannya bagi kita. Bagaimana caranya dia melakukan yang pertama? Hukum yang pertama tadi, mengasihi Allah. Dengan cara apa? Dia mentaati Bapa untuk datang dari surga ke dalam dunia ini. Itu salah satu bentuk kasihnya kepada Bapa. Karena Bapa mengasihi ya manusia, dan Yesus juga datang ke dalam dunia ini karena dia mentaati Bapa, menunjukkan kasih, mewakili kita atau menjadi kita untuk menuntaskan kasih yang harus kita lakukan tadi kepada Bapa dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Nah, saudara lihat bahwa kasih hukum yang pertama dan yang kedua itu, hukum mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu adalah hukum yang harus dilakukan oleh manusia. Harus usaha upaya manusia melakukannya. Makanya dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Berarti kita harus melakukannya. Kita yang aktif mengasihi Tuhan. Kasih sesamamu. Kita yang harus aktif mengasihi sesama. Nah, karena kita tidak bisa melakukannya dengan sempurna, makanya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mengasihi Tuhan. Menjadi diri kita, mengasihi Tuhan, mengasihi Allah. Dengan cara apa? Taat sampai mati di kayu salib. Ketaatan itu bukti seseorang telah mengasihi orang lain. Amin. Kalau saudara mengasihi sesamamu, bahkan engkau berani berkorban untuk sesamamu. Nah, yang kedua, bagaimana dia mengasihi sesama manusia? Dengan cara apa? Dia mati bagi kita. Jadi dia genapi itu. Dia genapi kedua hukum tadi. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dengan melakukan apa? Mati di kayu salib untuk kita. Dan semuanya diselesaikannya. Katakan amin. Amin. Nah, setelah dia telah menggenapinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam tubuhnya, ya, maka kita juga diajarkan di dalam Rasul Yohanes telah mengajarkan, coba kita buka aja di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34. Memang dalam peristiwa ini, dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus belum mati. Tuhan Yesus sedang mengajar orang-orang Yahudi. Tapi saya percaya perintah yang diajarkan ini bukanlah perintah hanya untuk orang Yahudi, tetapi adalah perintah yang memang juga diberikan kepada kita. Dia katakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Kalau saudara membaca, judulnya adalah perintah baru. Ya. Dia sedang mengajar para murid saat itu, ya. Dan dia katakan, ayat yang ke-31, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau kamu dipermuliakan, jikalau Allah dipermuliakan, dia di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya. Mana nggak ngikutin ini? Yuk, kamu handphonemu jangan di ini, dengar sini aja. Taruh handphonenya. Ya. Ayat 31. Malah 35 dibukanya. Ya. Sesudah Yesus pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya. Dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, ini Yesus yang ngomong, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberi perintah baru kepada kamu. Yesus sendiri mengatakan, aku memberi perintah baru kepada kamu. Sebetulnya perintah ini juga bukanlah sesuatu perintah yang baru, tetapi dia menegaskan suatu perintah dengan sesuatu yang ditambahkan. Ada perintah barunya itu karena ada dia tambahkan di situ. Coba saudara lihat, perhatikan. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Oke, saling mengasihi. Sama, nah ini yang dia baru. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Perintah yang tadi yang kedua tadi adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi perintah baru ini dikatakan, hendaklah kamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Oke? Nah, ini suatu perintah ajaran Yesus supaya kita mengasihi. Dasarnya itu bukan karena kita harus mengasihi itu, melakukan itu, tetapi supaya kamu mengetahui bahwa kamu bisa mengasihi karena aku mengasihi kamu. Itu dia. Amin. Saya mau tunjukkan ini, ayat-ayat ini saya mau tunjukkan kepada saudara. Beberapa ayat yang menjelaskan bahwa kamu mengasihi sesama manusia, saling mengasihi. Dasarnya apa? Karena aku mengasihi kamu. Nah, ini yang mau saya ajak saudara untuk mengerti, memahami hukum kasih. Bagaimana bisa mengasihi? Karena seseorang tidak akan bisa mengasihi dengan tepat dan benar kalau dia tidak mengerti, memahami tentang kasih Tuhan untuk hidupnya. Pahami dulu bahwa orang mengasihi kamu. Pahami dulu bahwa Tuhan mengasihi kamu. Baru kau bisa mengasihi. Ini poinnya. Amin. Ya. Saudara lihat. Yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi ketika dia mengatakan harus saling mengasihi, ya, itu menunjukkan pada kita bahwa perbuatan kasih itu sesuatu tindakan yang memang harus kita lakukan. Tetapi engkau tidak bisa melakukannya dengan harus kalau engkau tidak mengerti bahwa Tuhan sudah mengasihi kamu. Makanya dia katakan, lakukan karena aku sudah mengasihi kamu. Seperti aku mengasihi kamu. Kemudian Yohanes 15. Ayat yang ke-12. Ini ceritanya tentang perintah supaya saling mengasihi. Saudara bisa baca ayat-ayat ini nanti kalau saudara menulisnya. Saudara ulang lagi. Saya baca dari ayat yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku. Nah, dimulai dari kata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi Yesus mengatakan, Bapa tuh mengasihi aku. Makanya dia mulai mengajar pada kita bahwa Bapa tuh mengasihi aku. Maka aku mengasihi kamu. Demikian juga apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara harus juga memahami bahwa Tuhan tuh mengasihi kamu, bahwa makanya kita mengasihi sesama. Amin. Jelas nggak? Jelas kan? Coba saudara perhatikan, seperti Bapa telah mengasihi aku, dikatakan demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Nah, ini yang mau diajarkan Yesus, bagaimana caranya mengasihi. Ya, ketahui, sadari bahwa Bapa di surga telah mengasihi kamu juga. Oleh sebab itu, maka kamu bisa mengasihi sesama. Kemudian yang 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Jadi, untuk melakukan perintah Tuhan, tidak lain tidak bukan bagaimana caranya adalah menyadari kasih itu. Karena dia menyadari bahwa Bapa mengasihi dia, maka dia pun mau ikut menuruti perintah Bapa itu. Ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat 12, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Perhatikan. Saudara perhatikan kata telah. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Saling itu kan ada timbal balik. Bukan hanya satu. Saling. Amin. Nih kita mau menabur, ya. Dan itu bukti daripada kita saling mengasihi. Amin. Kita mau bantu orang lain, itu bukti bahwa kita saling mengasihi. Tujuan alasannya kenapa kita saling mengasihi, firman Tuhan mengatakan, karena aku telah mengasihi kamu. Ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Wow. Ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ini jelas. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Ayat 17, sama-sama kita katakan. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. 1 Yohanes 3 ayat 23. 1 Yohanes 3 ayat 23.
Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Rasul Yohanes di dalam kitab Yohanes menuliskan tentang apa yang dikatakan Yesus. Kemudian di dalam kitabnya di 1 Yohanes dia menulis kembali bahwa kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Ini sudah mati, Yesus sudah mati, baru perintah ini, baru ayat ini keluar. Tulisan ini keluar. 2 Yohanes 1 ayat 5. Masih Yohanes yang ngomong. 2 Yohanes 1 ayat 5 dikatakan, dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagi kamu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Kenapa dia katakan bukan perintah baru? Ya memang bukan perintah baru bagi Yohanes. Karena itu adalah sudah perintah baru yang sudah diucapkan Yesus. Dia hanya mengucapkan perintah baru yang diucapkan Yesus. Supaya kita saling mengasihi. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, coba saudara lihat saya begitu panjang lebar 40 menit mungkin lebih saya bicara tentang hukum kasih ini. Memahami hukum kasih. Bagaimana caranya bisa mengasihi? Dimulai dari apa? Sadari bahwa Allah lebih dulu mengasihi saudara, baru saudara bisa mengasihi. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Saudara, kalau saudara kayak marah dengan orang, mau bagaimana caranya untuk bisa mengasihi orang, gampang. Ingat akan kasih Tuhan. Ingat akan kasih Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Maka itu akan membuat kita menjadi mudah untuk melakukan segala sesuatunya. Karena kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Saya ajak saudara untuk melihat satu ayat di dalam Markus 6 ayat 34. Markus 6 ayat 34. Nah, Bapak Ibu, ayat ini berbicara tentang mujizat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu itu, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Seluruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan, dan seterusnya. Saudara bisa baca bahwa terjadilah mujizat 5 roti dan 2 ikan. Saudara tahu apa yang mendahului mujizat 5 roti dan 2 ikan itu? Yaitu belas kasihan Tuhan. Amin. Saya mau saudara menyadari bahwa Tuhan itu sangat mengasihi saudara. Dan saya mau mengawal saudara untuk mengetahui dan menyadari bahwa Tuhan itu Bapa di surga. Tuhan Yesus, Bapa di surga. Amin. Memiliki belas kasihan yang begitu besar bagi saudara dan saya. Saudara percaya itu? Pertanyaannya, apakah saudara adalah orang yang layak untuk menerima belas kasihan Tuhan? Amin. Kalau saudara adalah orang yang layak untuk menerima belas kasihan Tuhan, ingat, Bapak Ibu saudara sekalian, engkau juga layak menerima setiap mujizat, setiap kebaikan, setiap pertolongan dari Tuhan. Karena engkau adalah anak. Coba saudara bayangkan, begitu banyak manusia hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ada orang yang lumpuh, ada orang yang sakit kusta, ada orang yang buta. Saya tidak buka, tadi pagi saya buka. Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Di mana Yesus menyembuhkan mereka hanya satu alasannya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi setiap kali mujizat itu terjadi, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Amin. Nah, waktu kita sedang mengalami sakit, derita, kesusahan kehidupan, ayo kita mulai sadar. Bapa, aku percaya Engkau adalah Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Sekalipun iman kita tidak sempurna, seperti iman seorang yang sakit lumpuh di kolam Bethesda, imannya tidak sempurna. Tapi engkau lihat, dia pun layak menerima belas kasihan Bapa. Dia pun layak menerima belas kasihan Yesus, dan Tuhan menyembuhkan dia. Amin. Jadi letaknya bukan tentang apa yang kau perbuat,
Letaknya tidak, poinnya tidak pada titik sampai level iman di mana yang kau capai. Amin. Letaknya pada titik seberapa sadarkah engkau bahwa Bapa mengasihimu. Oke. Titiknya tidak sampai pada titik di mana level iman mana. Kalau saudara bicara tentang iman, saudara banyak lihat kesembuhan-kesembuhan dalam Alkitab. Tidak semuanya beriman yang wah-wah sekali. Betul? Iya, tapi saudara mereka disembuhkan kan? Nah tadi letaknya di mana? Letaknya adalah Tuhan Yesus berbelas kasihan. Amin. Saudara bisa belas kasihan sama orang kayak Diki. Di jalan naik motor, lihat orang mogok. Mau aja dia kehilangan waktunya berjam-jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam kamu. Sampai sore, ke malam. Untuk ngurusin orang ini. Bawa dia dari kilometer berapa sana? Hampangin. Bawa dari Hampangin, bawa motornya, datang ke Kasongan, ngurus orang ini sampai selesai. Apa keuntungannya? Apa yang orang itu telah lakukan? Buat Diki. Ya kan, saya ambil contoh Diki kan Diki kesaksian tentang hal itu. Iya kan? Sampai dia tolong orang itu. Mungkin bagi orang itu Diki itu seperti malaikat, wow. Malaikat penyelamat, kayak dewa penolong begitu. Sampai beres, sampai tuntas, baru dia ke Pelaka lagi. Padahal sudah sampai Hampangin, balik lagi ke sini. Kamu dorong gini kah? Pakai kaki dorong sampai sini. Bisa bayangkan. Ya kan? Apa keuntungannya? Kenapa kita bisa lakukan seperti itu? Karena ada belas kasihan. Kasihan sama orang itu. Ya kan? Doni juga pernah cerita kesaksian, nolong orang kehabisan bensin kan? Ya kan? Ada dulu. Kehabisan bensin rasanya. Iya, kamu beli bensin. Atau apa itu? Orang numpang. Oh, bukan kehabisan bensin. Oh, kita yang kehabisan bensin ya. Nolong orang numpang, ya kan? Hah? Ya kan kita bisa tolong orang seperti itu. Apa yang bisa menggerakkan kita bisa tolong orang seperti itu? Belas kasihan. Kasihannya sama orang itu. Apalagi kalau lihat orang bawa anak kecil gitu. Iya, ya kan? Kita aja punya belas kasihan sama sesama kita. Apalagi Bapak di surga. Amin. Bapak di surga penuh dengan belas kasihan kepada saudara. Alasannya karena saudara dan saya adalah anak yang sangat dikasihinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, ada satu ayat. Silakan, persiapkan. Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7, yuk kita baca. 1, 2, 3, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini khotbah di bukit. Dalam bahasa lainnya, dalam terjemahan FYH, berbahagialah orang yang baik dan berbelas kasihan, karena mereka akan dikasihani. Amin. Berbahagialah saudara yang murah hati, berbelas kasihan. Dalam terjemahan BIMK mengatakan seperti ini, berbahagialah orang yang mengasihi orang lain, Allah akan mengasihani mereka juga. Amin.